Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang dicetuskan oleh Indonesia melalui Perdana Menteri Juanda pada 13 Desember tahun 57. Deklarasi ini secara umum menyatakan bahwa seluruh kawasan laut yang ada di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan RI adalah termasuk kedaulatan Republik Indonesia. Deklarasi ini menyudahi kesulitan yang dialami Indonesia akibat kepemilikan laut yang hanya 3 mil dari garis pantai, sehingga memisahkan antar pulau di Indonesia dengan kawasan laut internasional. Insinyur Juanda berupaya membawa Indonesia untuk menganut prinsip-prinsip negara kepulauan yang saat itu tidak dipergunakan oleh negara manapun. Konvensi hukum laut yang saat itu ada dianggap sangat merugikan Indonesia tidak dirasakan oleh negara-negara lainnya. Deklarasi Juanda berusaha mengakhiri kondisi ini, namun tentunya mengalami pertentangan dari dunia internasional. Untuk latar belakang deklarasi Juanda, Territorial Zone and Maritime Crime Ordonansi atau yang disebut TMZKO atau Ordinasi Teritori Laut Hindia Belanda pada tahun 1939 menyatakan bahwa pulau-pulau di Nusantara memiliki batas laut sejauh 3 mil dari garis pantai, sehingga di antara kepulauan tersebut terdapat laut internasional yang dapat dilalui oleh siapapun. Peraturan ini tentunya mengganggu kedaulatan Republik Indonesia karena di antara pulau-pulaunya dapat dilalui semua negara. Kapal asing dapat mengambil sumber daya, mengintai, dan bahkan memblokir kepentingan Indonesia untuk berpindah dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Insinyur Juanda Kartawijaya yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri mengusulkan bahwa laut-laut lepas di antara pulau Indonesia merupakan bagian dari kedaulatan RI. Pada saat itu, tahun 1957, Indonesia berada di tengah-tengah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keberadaan laut internasional di tengah-tengah kepulauan Indonesia merupakan sebuah ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Mengingat siapapun dapat melalui laut tersebut tanpa harus menjelaskan kepentingan dan tujuannya kepada Indonesia. Melihat hal ini, Kabinet Juanda yang naik menggantikan Kabinet Ali Sastro Amijojo kemudian mengusulkan dibuatnya sebuah deklarasi yang menyatakan kedaulatan Republik Indonesia atas laut-laut di sekitarnya. Hal ini menimbulkan pertentangan dari dunia karena deklarasi ini melangkahi konvensi hukum laut yang telah disepakati sebelumnya. Isi dari deklarasi ini menyatakan dengan jelas bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki hak atas laut di sekitar kepulauannya. Tidak adanya jaminan tersebut membuat kedaulatan Republik Indonesia sepanjang waktu terancam oleh keberadaan pihak-pihak asing yang dengan bebas melayari laut internasional di antara pulau-pulau. Deklarasi Juanda tahun 1957 memang pada awalnya ditolak oleh banyak negara. Alasannya adalah dunia internasional akan kehilangan keleluasaan untuk melayari laut Indonesia yang merupakan jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka dan Selat Karimata. Namun, deklarasi ini juga menunjukkan itikad Indonesia untuk mewujudkan pelayaran yang damai sekaligus legal di lautan Indonesia, mencegah konflik yang dapat terjadi antara berbagai pihak di tengah wilayah Indonesia.
Dampak dari Deklarasi Juanda tahun 1957 dan selanjutnya melalui UNCLOS tahun 1982 adalah luas wilayah yang bertambah kurang lebih 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km kubik, kemudian menjadi 5.193.250 km kubik. Saat itu belum termasuk dengan Irian Barat yang melalui Jalan Buntu kesepakatannya dengan Belanda. Selain itu, Indonesia juga berhak atas lautan lepas yang berisi sumber daya alam sekaligus jalur perdagangan dan strata. Terima kasih telah menonton video saya dan semoga bisa untuk memahaminya.